Sore, Kak. Halo, boleh Sore. boleh Kak David lihat videonya? Di mana kalian? Oke. Kalian sehat? Semuanya sehat? Sehat. Ya, puji Tuhan ya. Oke. Bagaimana sekolahnya? Apakah sudah mulai sekolah offline atau masih online? Ada yang baru selesai ujian ya. Semoga semua baik-baik saja dan Tuhan memberkati semuanya. Ya, sore ini sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Mari Kak David akan pimpin doa buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan buat kesempatan sore hari ini kami anak-anak Roket dapat bersekutu bersama-sama untuk saling sharing dan juga membagi hidup kami, membagi pengertian kami tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, dan juga untuk dapat belajar tentang Engkau ya Tuhan, bagaimana tentang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, tuntun kami sore hari ini, biarlah Roh Kudus bekerja memberikan pengertian-pengertian yang baru bagi kami, dan biarlah hidup kami dapat diubahkan oleh kebenaran-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Sore hari ini Kak David senang sekali karena bisa ketemu lagi dengan kalian. Dan semoga pelajaran hari ini dapat menjadi berkat buat kalian. Terakhir kali kita bertemu itu di bulan lalu, itu kita belajar tentang apa yang bisa, untuk apa kalian ada. Nah, tentunya untuk menjawab pertanyaan untuk apa kalian ada, banyak orang yang banyak anak-anak muda ya, banyak orang itu merasa bahwa keberadaan mereka itu tidak punya arti apa-apa. Kemudian karena masalah-masalah yang berat dalam hidup mereka, mereka merasa bahwa hidup mereka itu sia-sia dan sebagainya macamnya. Tetapi yang kita pelajari adalah hidup kalian itu sangat berharga dan kalian sangat penting ya bagi bumi ini. Nanti kita belajar kenapa apa pentingnya kalian bagi bumi ini, bagi dunia ini. Nah, sebelum sampai ke sana, Kak David mau sharing sedikit, yaitu bahwa kalau kalian tidak mengerti tentang apa pentingnya kehidupan kalian, maka kalian akan banyak mencoba segala hal dengan hidup kalian. Mulai dari yang baik sampai yang buruk bisa jadi kalian lakukan. Nah, hanya untuk mencari rasa bahwa hidup kalian itu penting. Nah, tentu semua orang ingin bahwa hidupnya itu penting gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita diabaikan aja, misalnya oleh teman kita misalnya, diabaikan, kita ada tapi dianggap tiada, begitu kan rasanya kayak tersinggung gimana gitu ya. Seolah-olah wah kita ini kayak nggak penting aja. Nah, apalagi kalau misalnya kalian nanti sudah masuk dalam suatu hubungan, biasanya anak-anak muda nih kalau udah mulai pacaran dan sebagainya macamnya, kemudian mulai rasa dicuekin atau mulai rasa kayak kurang dipentingkan. Nah, itu mulai rasa ada hidupnya itu kayak wah kayak mau protes gitu. Saya ini penting banget gitu. Nah, adanya saya itu penting banget. Nah, apa yang penting dari kehidupan kita? Nah, itu yang Kak David mau sharing kepada kalian sore hari ini, sehingga setelah kita belajar tentang ini, kita tahu bagaimana kita harus beraksi atau bertindak, atau bagaimana kita harus memperlakukan hidup kita. Nah, Kak David mau share screen dulu. Ya, sebentar. Ya. Terakhir kali kita sudah kelihatan? Mohon konfirmasi kalau sudah kelihatan layarnya. Sudah ya? Belum. Oh, belum ya? Masih loading. Masih loading. Belum.
Oke, sebentar ya. Oke, apa ini kelihatan? Belum, Pak. Oh, belum. Oke, sebentar ya. Ada, coba. Oke. Nah, ini. Share. Oke. Ya, apa ini kelihatan? Iya. Sudah, Kak. Sudah, oke. Nah, terakhir kali kita ketemu di Pak David share tentang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan Yesus ya, supaya kita yang berdosa ini dapat diselamatkan. Nah, diselamatkan untuk apa? Nah, kemudian karena begitu besar kasih Yesus akan dunia ini ya, sehingga Ia mengaruniakan kalian. Nah, kenapa Allah mengasihi dunia ini? Nah, dunia ini sangat digambarkan oleh Rasul Yohanes itu sebagai dunia yang rusak, dunia yang penuh dengan kejahatan. Nah, tetapi Allah sangat mengasihi. Allah sangat mengasihi sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal yaitu Yesus untuk menyelamatkan dunia yang hilang ini. Nah, kemudian setelah karya Yesus, Yesus menyelamatkan kita semua, maka kemudian Yesus mengutus kita ke dunia ini. Sehingga dia mengatakan bahwa aku mengutus kamu, ya. Dan itu berarti bahwa kita adalah utusan-utusan Kristus yang diutus untuk melakukan sesuatu, melakukan suatu tugas, yaitu tugas pelayanan kita. Nah, tugas pelayanan kita itu apa? Jadi karena begitu besar kasih Yesus akan dunia ini, Yesus tidak mau dunia ini hilang, dan kemudian dia mempercayakan dunia ini kepada kita. Kalian adalah generasi-generasi yang beruntung, ya. Kalian adalah orang-orang yang terpilih. Kalian terpilih bukan karena kalian lahir baru, ya. Kalian terpilih itu sejak sebelum kalian dilahirkan. Nah, dan Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu untuk kalian yang harus kalian kerjakan, ya, sejauh sebelum dunia ini dijadikan. Jadi Tuhan sudah memilih Elia, Yohanes, Kesia, Noel, Wita, ya, Dersa, semuanya Tuhan sudah pilih. Dan Tuhan sudah tetapkan kalian akan lahir lewat orang tua ini di tahun sekian, punya tugas khusus, ya. Nah, oleh sebab itu kalian adalah yang berikutnya adalah kalian itu adalah hadiah yang terbesar bagi dunia ini. Itulah pentingnya kalian. Nah, jadi kalian bukan saja anak-anak biasa, ya. Kalian bukan anak-anak yang ya kebetulan lahirlah seperti itu. Tidak seperti itu. Tetapi kalian adalah anak-anak yang memang sudah Tuhan persiapkan, ya. Dan kalian, ya, bagi dunia ini, kalian adalah hadiah yang terbesar. Tidak peduli apakah kalian merasa, oh, apakah benar saya sepenting itu. Ya, kalian memang sepenting itu. Kalau kalian tidak sepenting itu, Tuhan tidak perlu memilih kalian. Kak David sudah sering gambarkan bahwa ketika ayah dan ibu itu berhubungan, ya, ada 200 juta lebih kemungkinan untuk orang lain yang datang. Jadi saingan kalian itu 200 juta lebih. Tetapi kemudian di antara semuanya itu, yang terbaik saja yang bisa hadir di bumi ini. Dan itu adalah kalian. Oleh sebab itu, kalian itu adalah orang-orang yang penting. Sosok-sosok yang penting. Nah, kalau kalian lihat hari ini, hidup kalian itu biasa-biasa saja, itu kalian karena sedang dalam perjalanan. Ya. Kak David kasih contoh misalnya seperti Yusuf. Ya.
Dia adalah anak yang biasa-biasa saja. Bahkan pernah dijual sebagai budak. Kalau dia melihat saat hidupnya jadi budak, dia seolah-olah tidak punya harapan. Tetapi ada satu yang tersimpan dalam dirinya, yaitu mimpinya. Bahwa Tuhan pernah memberi dia sebuah mimpi, yaitu bahwa dia akan menjadi seseorang yang sangat penting. Dan adanya dia itu penting bagi dunia ini. Nah, sehingga ketika Yusuf percaya itu dan berjalan dalam imannya, kemudian pada akhirnya dia dibawa oleh Tuhan kepada mimpinya, yaitu menjadi orang yang sangat penting bagi dunia. Dan Yusuf adalah salah satu orang yang menyelamatkan dunia saat itu dari bencana kelaparan atau krisis global saat itu. Nah, oke, kemudian yang berikut adalah, tetapi ya, meskipun kalian adalah hadiah yang kami butuhkan, ya, yang dunia ini butuhkan, kalian adalah hadiah terbesar ya bagi dunia ini. Tetapi yang kami butuhkan dari kalian itu bukan kamunya, ya. Yang dibutuhkan oleh dunia ini bukan kaliannya, ya. Bukan diri kalian, sosok kalian, bukan tubuh kaliannya, ya. Bukan itu. Itu tidak penting, ya. Ibarat sebuah kado gini ya, ibarat sebuah kado. Nah, yang lebih penting itu adalah apa yang kalian bawa di dalamnya. Nah, itu yang lebih penting. Dan orang mencari apa yang kalian bawa itu. Artinya apa? Orang itu mencari apa manfaat yang bisa mereka dapatkan dari kalian. Adanya kalian itu adalah berkat bagi bumi ini. Nah, kemudian kalau begitu, apa yang bisa kalian berikan kepada bumi ini? Itu yang penting, ya. Ada orang yang mengatakan bahwa yang lebih mementingkan dia punya penampilan, ya. Penampilan, kadonya dibungkus rapi, ya kan? Kemudian dikasih pita yang bagus, bersih kertas kadonya, kemudian dengan warna yang cerah, terlihat cantik, menawan, ya. Tetapi ingat, kado itu hanya pembungkus, ya. Kado itu hanya pembungkus. Yang lebih penting daripada kado itu adalah isinya. Apa yang ada di dalam kado itu lebih penting. Ya, tidak peduli sebanyak apa skincare yang kalian pakai, atau tidak peduli semahal apa kostum yang kalian gunakan, atau semahal apa salon rambut yang kalian kunjungi, ya, semahal apa kalian punya dandanan, ya, sekeren apa kalian jadinya, sebagus apa bungkusnya kalian. Tetapi kalau tidak punya isi, ya, atau tidak membawa sesuatu yang bermanfaat, percuma. Nah, orang tidak akan notice kalian, ya. Kalian tidak akan dianggap berharga, ya, kalau kalian tidak punya nilai tambah. Nah, dan Tuhan sudah taruh di dalam diri kalian nilai tambah yang dibutuhkan oleh dunia ini. Nah, oleh sebab itu keberadaan kalian sangat penting dan kalian sangat dinantikan. Dunia ini terlalu banyak masalah, ya, terlalu banyak persoalan, dan kami menunggu ada suatu generasi yang bangkit yang membawa perubahan. Dan itu adalah generasi kalian. Nah, oleh sebab itu jangan pandang remeh diri kalian. Kalian harus bisa mempersiapkan diri, karena pada sampai masanya tiba, kalianlah yang pegang peranan untuk mengubah dunia ini. Kemudian, kalian bisa saja hidup lama. Kalian bisa hidup lama. Tetapi kalau tidak ada sesuatu yang kalian bawa untuk dunia ini, maka hidup kalian itu sia-sia. Kalau kalian baca, ya, ada orang-orang di Alkitab yang usianya sangat panjang. Tetapi yang diceritakan tentang mereka hanyalah kemudian mereka mati. Apa artinya usia yang panjang? Ya, kalau tidak punya sesuatu manfaat. Nah, jadi kalian dibutuhkan, manfaat yang ada di dalam kalian itu dibutuhkan. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu dengan membawa manfaat tertentu, ya, bagi untuk memenuhi kebutuhan makhluk lainnya. Contoh matahari. Matahari itu dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan. Matahari tidak membutuhkan panasnya sendiri, ya, tetapi tumbuh-tumbuhan membutuhkan sinar dari matahari. Bumi membutuhkan kehangatan dari matahari.
Bumi juga membutuhkan ya sinar matahari. Sinar ultraviolet itu, walaupun ada yang bilang bahwa sinar ultraviolet itu berbahaya dan memang seperti itu, tetapi bagi tumbuh-tumbuhan sinar itu penting. Tujuan apa? Untuk memasak makanan, kemudian menghasilkan oksigen yang kita hirup. Nah, proses yang diberikan oleh daun itu memberi manfaat lagi kepada manusia dan hewan-hewan yang lainnya. Artinya apa? Setiap makhluk hidup punya manfaat. Dan tentu saja manfaat itu bukan hanya untuk bagi dirinya sendiri, tetapi untuk melayani kebutuhan makhluk lainnya. Demikian juga kalian. Kalian mungkin dipersiapkan oleh orang-orang yang lebih tua, ya, mentor kalian atau guru-guru kalian, untuk menjadi orang yang bermanfaat. Ya. Kalian dilatih, ya, kalian diberi ilmu, kalian dilatih untuk menjadi orang yang bermanfaat. Nah, manfaat itulah yang harus kalian bawa. Karena kebanyakan seperti ini sekarang, yaitu bahwa orang kalau pergi mengenyam pendidikan, tujuannya biasanya sudah monetary atau apa ya, atau tujuan ekonomi. Ya. Saya mau kuliah ini karena saya mau kerja ini karena akan memberikan penghasilan yang baik. Nah, itu tidak salah, ya, itu juga baik. Tetapi apakah itu yang Tuhan mau? Nah, gitu. Apakah itu yang sempurna? Tidak seperti itu. Yang sempurna adalah kalian dapat memberikan manfaat dari apa yang kalian pelajari, dari hidup kalian. Itu yang dibutuhkan saat ini. Nah, jadi meskipun kalian adalah kado terbesar yang dibutuhkan oleh dunia saat ini, ya, tetapi apa yang ada di dalam kalian itulah yang lebih dibutuhkan. Bukan fisik kalian, ya, tetapi manfaat apa yang bisa kalian berikan. Jadi tidak peduli kalian mau gendut kek, mau cabi kek, mau jelek kek, mau tompel sebesar kucing kayak di TV, atau mau rambutnya keriting, hitam dan segala macam, itu tidak penting. Yang lebih penting adalah manfaat apa yang kalian bawa. Pada akhirnya itulah yang menentukan kalian akan diingat oleh orang ataukah kalian akan diabaikan oleh orang. Nah, jadi kalau begitu, maka untuk mencapai kesuksesan dalam hidup itu sangat simpel. Yaitu apa? Goal terpenting dalam hidup kalian adalah mempersembahkan apa yang kalian miliki. Ya. Kalian datang, ya. Kalian datang di bumi ini dengan suatu tugas khusus, yaitu mempersembahkan apa yang kalian bawa. Dan Tuhan sudah mendesain kalian sedemikian rupa, ya. Tuhan mendesain kalian dengan luar biasa. Bahkan di Mazmur itu dikatakan, Tuhan menenun kalian. Kejadian kalian itu dahsyat dan ajaib. Tuhan tahu dengan betul, ya. Artinya kalian itu buatan tangannya Tuhan. Dan setiap buatan tangan itu punya nilai tersendiri. Ya. Beda dengan buatan pabrik. Kalau buatan pabrik yang sudah diproduksi massal, semuanya sama, itu tidak punya nilai ekonomi. Ya. Nilai ekonominya rendah. Ya. Tetapi kalau sesuatu yang handmade atau dibuat buatan tangan, ya, itu punya nilai tersendiri dan punya sisi spesifikasi tertentu. Dan itu yang membuat kalian tidak sama satu dengan yang lainnya. Ya. Hidup kalian tidak sama satu dengan yang lainnya. Contoh kecil bahwa lihat tubuh kalian saja. Ada tangan, ada kaki, ada mata, semuanya untuk saling menopang, saling memberi manfaat. Nah, bayangkan kalau seluruh tubuh kalian itu mata. Mengerikan ya. Kemudian bayangkan kalau seluruh tubuh kalian itu tangan. Walaupun tangan ini sangat berguna kan. Tapi kalau misalnya seluruh tubuh kalian itu tangan. Tidak ada mata, tidak ada kaki. Wah, betapa repotnya kalian. Betapa susahnya hidup kalian nanti. Nah, oleh sebab itu, setiap kita adalah anggota dari tubuh Kristus. Ya, setiap kita adalah anggota dari tubuh Kristus. Kristus yang hidup di dalam kita. Sehingga ketika kita masing-masing berfungsi, ya, masing-masing mengeluarkan fungsinya, manfaatnya, ya, itu membuat Kristus itu semakin sempurna dalam kita. Nah, sehingga ketika kita memberikan manfaat yang baik seperti itu, orang akan melihat bahwa orang ini memang harus ada, dia harus dijaga, dia harus dirawat, karena ini memberikan manfaat bagi dunia ini. Dan orang-orang seperti itu akan diingat. Jadi suksesnya kalian itu sederhana, yaitu mempersembahkan manfaat apa yang kalian bawa.
Jadi itu goal kalian. Ada orang yang setting goalnya adalah menjadi kaya, ya, punya rumah besar, punya istri cantik, suami ganteng, punya anak-anak, dan segala macam. Bahkan ada orang yang hidupnya disetting lahir, besar, sekolah, kemudian menikah, lalu kerja, mati. Tetapi kalian berbeda, ya. Kalian itu dilahirkan untuk mempersembahkan apa yang kalian punya. Makanya ada firman yang terkenal, yaitu bahwa anak manusia itu datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan dirinya sebagai tebusan bagi banyak orang. Artinya, kalau Yesus saja mengerti bahwa dia dilahirkan untuk memberikan manfaat bagi orang lain, mempersembahkan hidupnya menjadi manfaat bagi orang lain. Itu tidak ada bedanya dengan kita, karena kita diciptakan sama seperti Kristus. Kita pun hidup untuk memberi manfaat bagi generasi kita. Nah, itulah pentingnya kalian. Berikutnya adalah Kak David mau sharing tentang ada 8 kebutuhan terbesar manusia, ya. Yang kebutuhan ini dicari oleh semua orang. Dan diantaranya adalah yang pertama, kebutuhan untuk memiliki tujuan hidup. Orang selalu merasa bahwa dia punya tujuan hidup. Dan hidupnya baru akan berarti kalau dia punya tujuan hidup. Itu kebutuhan setiap orang. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan untuk memiliki nilai dalam hidup. Dia memiliki kebutuhan untuk, kalau bisa hidup saya ini adalah hidup yang bernilai. Bernilai artinya begini, berharga, ya, berharga untuk sesuatu. Betapa bangganya kita kalau ada orang yang mengatakan bahwa, wah, misalnya Noel, kamu itu berharga loh buat kita. Jadi adanya kamu itu memberikan nilai tambah buat kita. Wah, itu betapa bangganya kita kan. Nah, kemudian kebutuhan untuk memiliki pengaruh dalam kehidupan. Pengaruh itu penting loh. Artinya adanya kita itu memberikan sesuatu pengaruh. Orang bisa jadi lebih baik, orang bisa hidupnya meningkat, diperbarui setiap hari, itu luar biasa. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan bahwa mereka penting dalam hidup. Kalian pasti pernah punya perasaan kayak nggak dianggap penting gitu ya. Misalnya dalam suatu ruangan, lalu orang yang kalian kenal datang, kalian tidak disapa. Wah, itu gimana rasanya? Kayak rasanya, wah, itu kan rasanya kayak kita nggak suka gitu ya. Itu rasa yang tidak membuat kita nyaman. Semua orang butuh untuk dianggap penting. Nah, kalian itu penting. Nah, kemudian yang keenam, yang kelima adalah kebutuhan untuk memiliki arti hidup. Kasus bunuh diri biasanya karena orang berpikir bahwa dia tidak punya arti hidup. Prostitusi dan segala macamnya, video-video porno, semuanya mereka merasa bahwa mereka tidak punya nilai hidup. Bahkan hidup mereka bisa dinilai oleh sejumlah uang. Nah, kalian harus keluar dari lingkaran-lingkaran seperti itu. Hidup kalian tidak bisa dinilai oleh angka. Apakah 1 miliar untuk bisa untuk membeli kalian? Tidak bisa. Kalian jauh lebih mahal daripada itu. Apakah 5 miliar bisa membeli kalian? Tidak. Kalian lebih mahal daripada itu. Sehingga kalian bukanlah orang yang bisa mudah tergiur oleh, oh ditawari duit begini, tapi kamu harus jual narkoba. Ikut. Ditawari dengan sejumlah janji-janji yang wah gitu. Uang, harta, dan segala macamnya, tapi kamu harus jual diri. Mau? Tidak, kalian jauh lebih mahal daripada itu. Nah, oleh sebab itu, pandang diri kalian sebagai orang-orang yang memiliki arti. Kalian itu sangat berarti. Yang keenam adalah orang butuh untuk ingin menyelesaikan sesuatu. Nah, ketika ada sesuatu dalam hidup, manusia ini kan penuh dengan tugas, melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, kegiatan kita sehari-hari. Dan kalau sesuatu yang kita lakukan tidak selesai, itu ada rasa tidak tenangan dalam diri, ya. Sehingga kita ingin untuk menyelesaikan sesuatu. Yang ketujuh adalah kebutuhan, kita butuh kekuasaan untuk bisa mengontrol situasi. Itu kebutuhan terbesar manusia. Bayangkan kalau misalnya kalian divonis oleh dokter, kamu sakit kanker dan hidup kamu cuma 3 bulan. Nah, itu bayangkan gimana rasanya. Itu rasanya itu seperti kita tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Kemudian misalnya, oh
uang kuliah kalian tidak bisa dibayarkan. Gimana rasanya? Itu rasanya seperti tidak berdaya. Orang tua bangkrut misalnya dalam usaha bangkrut sehingga tidak bisa membayar uang kuliah kita, tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Bagaimana rasanya? Itu rasanya seperti kita adalah orang yang tidak punya daya apa-apa, ya, tidak punya kekuatan apa-apa, dan itu membuat kita rasa lemah. Nah, kemudian 8 adalah kebutuhan untuk mencapai kesuksesan. Semua orang ingin mencapai yang namanya kesuksesan, ya. Tidak ada orang yang ingin gagal. Siapa di sini mau gagal? Pasti tidak ada yang mau gagal. Semua orang mau untuk mencapai kesuksesan, ya. Tetapi tergantung dari apapun definisi kesuksesan yang kalian mau definisikan, ya. Tapi semua orang ingin apa yang dia lakukan bisa berhasil. Bahkan semua orang mau hidupnya itu punya nilai sukses. Artinya apa? Apapun yang mau dia lakukan, dia berhasil mendapatkan. Itu sukses. Nah, sekali lagi Kak David ingatkan bahwa yang dimaksud dengan sukses, ya, adalah kalau kalian bisa mempersembahkan, memanifestasikan, mengeluarkan manfaat yang ada di dalam diri kalian, yang kalian bawa, yang dititipkan oleh Tuhan pada kalian untuk dunia ini. Itu jauh lebih penting. Jadi kalau demikian, maka masa depanmu itu tersembunyi di dalam kamu. Kamu tidak perlu kemana-mana untuk mencari masa depan. Karena masa depanmu itu ada di dalam kamu. Tuhan sembunyikan di dalam kamu, di tempat yang terlihat jelas oleh kamu. Nah, ini nyambung kepada apa yang Kak David sharing di pertemuan kita sebelumnya, yaitu adalah bakatmu. Bakatmu itu adalah sesuatu yang akan membawa manfaat yang dibutuhkan oleh dunia ini. Itulah pentingnya. Nah, maka goal kalian dalam hidup atau bagaimana caranya kalian sukses, yaitu kalau kalian bisa mengeluarkan apa yang bersembunyi dalam diri kalian. Itu adalah tujuan hidup kalian. Tujuan hidup kalian bukan mencari uang, ya, bukan mencari uang, bukan berusaha untuk bertahan hidup. Itu bukan tujuan hidup kalian. Kalian dikaruniakan oleh Tuhan hidup. Kalian tidak perlu berusaha untuk mencari hidup. Yang berikutnya adalah kalian tidak perlu berusaha untuk memiliki harta yang sangat banyak. Itu tidak penting, karena sudah banyak orang yang memiliki harta banyak, tetapi juga merasa kosong. Tujuan hidup kalian jelas, yaitu cukup memberi manfaat dari apa yang kalian bawa, dari bakat kalian. Keluarkan bakat kalian untuk dipersembahkan kepada dunia ini. Kami butuh, yang dunia ini sangat membutuhkan kalian. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya kita dapat mencapai masa depan itu? Nah, cara untuk mencapai masa depan itu adalah dengan mulai membiasakan sesuatu setiap hari. Nah, karena masa depan kalian itu ditentukan oleh apa yang kalian biasakan setiap hari. Masa depan kita tidak kita pilih. Kita memilih kebiasaan kita setiap hari, habit kita. Apa yang kita pilih setiap hari. Kalau setiap hari kerjanya kita cuma nonton TikTok, ya, scrolling habis 2 jam, 3 jam, 4 jam hanya untuk nonton TikTok. Bahkan waktu belajar kita atau waktu santai kita jauh lebih sedikit daripada sekedar browsing gadget, ya. Maka itu membentuk kebiasaan kita. Masa depan itu bisa diprediksi, adik-adik. Jadi masa depan itu bukan sesuatu yang misteri. Masa depan itu bisa diprediksi. Diprediksi dari mana? Dari kebiasaan kita sehari-hari. Kalau kebiasaan kita merokok, nah masa depan kita sudah bisa ditentukan. Bisa sakit, ya kan? Dan segala macamnya. Kalau masa depan kita tidak membiasakan diri dengan kerapian, apa-apa kita taruh sembarang, kita sudah pasti akan jadi orang yang tidak bisa manajemen, tidak bisa mengelola sesuatu. Kemudian misalnya kalau kalian tidak suka membaca Alkitab setiap hari, maka sudah pasti kalian tidak punya kekuatan apa-apa untuk menjalani hari-hari kalian dan juga menghadapi
tekanan-tekanan ataupun tantangan-tantangan hidup kalian. Nah, jadi masa depan kalian ditentukan oleh kebiasaan yang kalian buat hari ini. Nah, kalian yang memilih kebiasaan kalian dan kalian yang menentukan apa yang harus kalian biasakan. Itu pilihan kalian. Tidak ada orang yang memaksakan itu kepada kalian. Nah, orang tua bisa bilang bahwa ayo kamu harus mulai belajar untuk merapikan kamar, bangun pagi dan berdoa, baca Alkitab dan segala macamnya. Tetapi kalau kita tidak memilih untuk melakukan itu, maka masa depan kita akan ditentukan oleh apa yang kita pilih. Jadi kalau begitu, Kak David, mungkin ada yang bertanya, saya punya kebiasaan yang mungkin kurang baik, atau saya punya kebiasaan yang memang saya sadari buruk. Nah, apa yang harus saya lakukan? Gampang. Kita tidak bisa mengubah apa yang kita toleransi. Ya. Apa yang kita izinkan itu tidak bisa kita ubah. Oleh sebab itu rasa marah itu penting. Ya. Oh, kita tidak boleh jadi pribadi yang pemarah. Marah itu ada gunanya. Ya. Tuhan pun bisa marah kan? Apalagi kita anak-anaknya. Kita diciptakan persis seperti dia. Tentu saja kita juga punya rasa marah. Tetapi kemarahan terhadap apa? Kemarahan kita itu menandakan bahwa ada sesuatu yang harus kita ubah. Kalau kita hobi tiap harinya habis waktu untuk ya scrolling medsos dan segala macamnya, lihat YouTube dan segala, hanya sekedar nonton, tidak ada kegiatan produktif, dan kita tidak jengkel dengan itu, maka kita tidak punya kesempatan untuk berubah, karena kita tidak bisa mengubah apa yang kita izinkan. Ya. Jadi hanya yang tidak kita toleransi yang bisa kita ubah. Jadi kalau kita lihat korupsi, apakah kita marah? Kalau kita lihat ada kecurangan, apakah kita marah? Ataukah kita bilang, sudahlah, yang penting itu bukan saya. Nah, itu kan aneh ya kan? Nah, jadi rasa marah itu penting. Dan kita perubahan baru dimulai ketika kalian mulai merasa jengkel dengan apa yang kalian biasakan. Nah, jadi kalau cara mengubah kebiasaan yang buruk bagaimana? Marah dulu. Ya. Kalau kalian punya rasa marah terhadap apa yang kalian lakukan, kalian punya kesempatan untuk berubah. Tetapi kalau kalian izinkan itu kalian lakukan setiap hari, setiap waktu kalian ada kesempatan, kalian izinkan, maka itu akan membentuk diri kalian. Diri kalian dibentuk oleh apa yang kalian biasakan dan apa yang kalian izinkan. Jadi, kemudian kalau misalnya, kalau kita punya, saya sudah ketemu bakat saya mau mengembangkannya, kemudian bagaimana dengan hidup saya nanti? Saya kan juga punya kebutuhan. Nah, itu adalah sesuatu yang mudah bagi Tuhan. Tuhan itu adalah supporter, ya, supporter terbesar kita. Kenapa? Karena Dia yang menugaskan kita. Kak David kan pernah sharing tentang agen, kan? Kita itu adalah agen-agen atau duta besar. Nah, jadi otomatis siapa yang mengirim kita? Dia yang membiayai hidup kita. Itu sudah tanggung jawabnya Dia. Nah, makanya Yohanes 6 itu, apapun yang kamu butuhkan, minta, ya, cari, kamu pasti dapat. Minta, ketok, pintu pasti dibukakan. Dan apapun yang kalian butuhkan, ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah dan kebenarannya itu artinya bahwa kalian pentingkan lebih dahulu kepentingan kerajaan Allah. Nah, kepentingan kerajaan Allah itu melalui kalian itu apa? Ya, yang Tuhan taruh di dalam kalian itu. Itu yang kalian pentingkan dulu. Kalian temukan, kalian asah dengan baik, dan kalian persembahkan. Maka semuanya itu akan yang dicari oleh bangsa-bangsa itu akan diberikan kepadamu. Makanya Amsal yang lalu Kak David bacakan itu adalah ayat yang penting. Bakat seseorang memberi ruang bagi dia di dunia ini dan juga membawa dia berdiri di hadapan raja-raja atau di hadapan pembesar-pembesar. Kalian tidak akan kekurangan. Kalian lihat orang-orang terkaya itu tidak ada yang hasil kekayaan mereka itu karena mereka bekerja sebagai karir, misalnya karyawan karir. Orang kalau karyawan karir itu tidak bisa menikmati yang namanya kelimpahan. Karena memang dunia ini sudah mendesain seperti itu. Ya. Kalau kalian hanya karyawan biasa yang penting kuliah untuk jadi karyawan, kemudian kerja begitu, kemudian membayar tagihan seperti itu terus rutin seperti itu, kalian tidak
akan bisa keluar dari yang namanya jerat kemiskinan. Ya. Kalau paling enggak, kalaupun kalian punya gaji yang besar, tetapi ada tekanan-tekanan yang orang taruh di dalam, ya, tekanan-tekanan yang akan diberikan kepada kalian sehingga kalian tidak susah untuk bahagia seperti itu. Tetapi lihat orang yang bekerja karena memang hobinya dia, karena memang bakatnya dia bisa menikmati apa yang dikerjakan, ya, sehingga dia jadi lebih bahagia. Kemarin Kak David punya teman, ya, punya rekan, dia itu seorang penari, ya, dia itu bakatnya itu. Kemudian dia itu apapun yang dia lakukan, ya, kalau dia menari itu rasanya lain. Dia cerita seperti ini, wah saya ini kalau kerja, saya memang yang memilih untuk kerja sebagai ini, tetapi kemudian saat dipercaya lebih dalam pekerjaan, dia mulai merasa waktunya itu tersita, hidupnya itu gimana ya, hidupnya itu ditertekan dan sebagainya macamnya, sehingga dia kayak memang dapat penghasilan dari situ sih, tapi rasa bahagianya itu nggak ada gitu, dan seolah-olah waktu itu mengejar dia. Nah, lalu saya bilang bahwa ya karena kamu memang tidak diciptakan untuk itu, nah, kamu diciptakan untuk sesuatu yang lain. Dan ketika Kak David sebutkan menari, Kak David bilang begini, coba lihat waktu kamu menari, kamu bisa menari berjam-jam sampai lupa waktu, tapi kamu suka dan kamu bahagia dengan itu. Dia bilang, wah ya juga sih, tapi itu kebutuhan hidup dan segala macamnya itu memaksa saya harus kerja. Salah, itu pemikirannya salah. Justru ketika kita masuk kepada destiny hidup kita, disitulah Tuhan mulai menunjukkan dan merealisasikan janji-janjinya untuk mensupport kita. Apakah karena mengerjakan apa yang kita yang menjadi bakat kita lalu kita jadi miskin? Tidak akan pernah jadi miskin. Tidak akan pernah jadi miskin, karena itu janjinya Tuhan. Dan kalau kita punya iman di dalam Tuhan, maka kita akan melangkah dengan pasti di jalan yang sudah Dia tentukan untuk kita. Demikian. Ini yang mau Kak David share pada hari ini, ya. Yang pertama adalah kalian adalah hadiah terbesar bagi dunia ini, ya. Oleh sebab itu, jangan lupa untuk selalu mencari manfaat apa yang akan kamu bawa untuk dunia ini. Tugas kalian itu adalah menemukan, duduk dengan diri kalian, merenungkan hidup kalian, dan mencari apa sih bakat saya, sehingga saya bisa mempersembahkan itu untuk dunia ini. Kemudian kalian asah itu. Setelah kalian berjalan di situ, Tuhan akan menjadi pendukung kalian. Bukan cuma Tuhan, Kak David adalah fans kalian. Kalau kalian butuh dukungan. Dan by the way, ya, ketika kalian menjalankan misi kalian, ada orang-orang yang tentu tidak sependapat dengan kalian. Ya, mereka merasa lebih tahu tentang siapa kalian dan merasa bahwa kamu tidak hebat dalam hal itu, atau misalnya mereka mengatakan bahwa kamu itu tidak diciptakan untuk itu, kamu harusnya cukup kuliah, kerja, cari nafkah, hidup, menikah, dan kemudian meninggal. Ya. Ada orang-orang yang seperti itu. Jangan percaya kepada mereka, karena mereka adalah orang-orang mandul. Mereka pun berjuang untuk hidup mereka sendiri. Dan karena mereka gagal, mereka juga ingin kalian segagal mereka. Nah, kalian tidak perlu dengarkan mereka. Ya, tetap fokus pada apa yang jadi tugas kalian. Ya. Kemudian mungkin saja itu orang terdekat kalian. Ya, mungkin saja itu orang terdekat kalian. Mereka akan mengatakan, kamu akan makan apa dari ini dan segala macam. Tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Kalian bisa punya banyak contoh di dunia ini. Ya, dunia ini penuh dengan contoh. Dunia ini penuh dengan dunia ini penuh dengan cerita-cerita tentang orang-orang yang mengejar mimpinya. Kemudian itu yang membawa mereka kepada puncak kejayaan. Ya. Jadi jangan percaya dengan orang-orang biasa yang mengatakan bahwa stop hidup dalam angan-angan, hiduplah lebih nyata. Ya, lihat kenyataannya, kamu itu begini dari keluarga ini, kamu itu miskin, kamu itu tidak punya apa dan segala macam. Kamu cukup bekerja saja, tidak perlu cari gara-gara, cari hal dengan hidup ini. Hiduplah sebagaimana kami hidup dan segala macamnya. Nah, kalian tidak perlu dengar itu dan stop dengarkan mereka. Ya, stop dengarkan mereka. Mulai temukan hidupmu, bawa dalam doa, Tuhan, apa yang harus saya lakukan dengan hidup saya? Karena saya tahu hidup saya adalah hadiah untuk ini. Tapi saya mau tahu apa yang bisa saya berikan. Sama seperti Yusuf, adik-adik. Ketika dia tetap bertekun, menjauhi yang jahat, ya, tetap bertekun dalam apa yang dia lakukan.
Yusuf itu hebat dalam manajemen, adik-adik. Tetapi bakat itu tidak keluar karena dia di dalam rumahnya. Dia dimanja. Kemudian dia harus dijauhkan dari orang tuanya supaya bakat yang ada di dalam dia itu keluar. Nah, kemudian ketika dia menjalani kehidupannya sebagai budak, di situ bakatnya mulai keluar. Sehingga dia dipercaya untuk hal-hal yang lebih besar. Bahkan sampai di penjara sekalipun, bakat manajemennya itu tidak pernah hilang. Dia di penjara, mau diancam dibunuh, bakatnya itu tidak pernah hilang, bahkan menyertai dia. Nah, kemudian dia asah bakatnya itu. Sampai pada akhirnya mimpinya jadi kenyataan. Ketika Mesir membutuhkan seorang manajer yang bisa mengeluarkan dunia dari bencana kelaparan, Yusuf sudah siap. Dia sudah melewati tantangan-tantangan di rumah Potifar, di penjara dan segala macam. Dipercaya dengan masalah-masalah seperti itu, dia sudah terbiasa handle. Kemudian saat dia diangkat sebagai raja muda Mesir, dia siap untuk mengeluarkan bakat terbaiknya. Dan dia membawa seluruh dunia keluar dari bencana kelaparan saat itu. Sebabnya Yusuf dikenal seperti sekarang. Bayangkan kalau Yusuf itu hidupnya ya masih tetap di rumah bapaknya. Ya, kita paling kenal dia sama seperti saudara-saudaranya yang lain. Ya, jadi kepala suku terbesar dan segala macamnya, jadi ayah, kemudian punya anak ini dan segala macamnya. Tapi kita tidak pernah mendengar bahwa suatu hari ternyata ada seorang anak manja yang ternyata punya bakat yang luar biasa. Dan bakatnya itu dia menyelamatkan dunia. Tuhan Yesus memberkati kalian. Kak David tidak sabar untuk melihat jadi apa kalian nanti. Karena Kak David tahu bahwa kalian itu orang yang penting. Kalian adalah anak-anak yang luar biasa. Dan suatu hari, kalau kalian datang dalam kemuliaan kalian, jangan lupa apa yang sudah Kak David ajar hari ini. Ajarkan itu kepada penerus-penerus kalian atau anak-anak muda atau generasi-generasi kalian. Jangan terlalu pusing dengan masalah yang ada yang kalian hadapi, karena masalah-masalah itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah kalian, hidup kalian, dan apa yang kalian bawa di dalam kalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita masih punya setengah jam. Kak David mau ada yang mungkin mau bertanya atau mau sharing, silahkan Kak David kasih kesempatan. Ada yang mau bertanya? Oke. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan. Oh ya, Yohanes. Yeay. Gini Kak, ada seseorang yang dia itu kan apa ya, sudah aduh. Oh ini, dia ini berdoa lalu dia meminta di tempat lain. Tetapi Tuhan kasih dia di tempat lain. Itu gimana Kak kalau begitu? Tapi dia kepengen keluar tahun depan. Nah, itu gimana Kak? Kalau misalnya kehidupannya gitu, apakah menjawab menurut Alkitab gitu? Ya. Kalau ada orang yang dia pengennya ke tempat lain, tetapi Tuhan membawa ke tempat lain, ya itu yang hati-hati tentang definisi Tuhan mau ini, Tuhan mau itu tuh kita harus agak hati-hati dengan itu ya. Harus definisikannya dengan baik. Jangan sampai itu bukan Tuhan yang mau, tetapi kita yang mau. Nah, ingat, yang Tuhan mau adalah kita bahagia. Yang Tuhan mau adalah memberikan apa yang kita benar-benar inginkan, ya. Nah, jadi kalau jadi Tuhan itu bekerja sama dengan kita sebenarnya, ya. Tuhan tidak pernah paksa loh. Tuhan itu tidak pernah paksa. Karena dia menaruh di dalam kita itu kehendak bebas. Jadi Tuhan itu tidak suka memaksa. Tuhan itu hanya menunjukkan ya, ini ada ini, ada ini, ada ini, mana yang kamu mau, tetapi kita yang paling tahu mana yang sesuai dengan bakatnya kita. Dan kita bahagia untuk memilih itu. Bukan terpaksa memilih itu. Karena Tuhan tidak mendesain sesuatu untuk terpaksa. Ya. Karena Tuhan itu adalah kasih. Nah, kasih atau cinta itu pun tidak bisa dipaksa. Itu nanti paradoks itu jadinya. Saya menciptakan kamu dengan kehendak bebas, tapi kamu terpaksa harus mencintai saya. Wah, itu paradoks itu. Paradoks cinta namanya. Jadi tidak bisa seperti itu. Jadi kalau Tuhan mau kamu kemana, itu pasti akan sesuai dengan keinginan kamu, dan itulah yang kamu sangat inginkan. Seperti itu.
Jadi kalau kamu bilang mau keluar, keluar aja. Ya, ikuti apa kata hati kamu. Jangan terpaksa, karena kalau kamu terpaksa, kamu tidak akan bahagia. Dan kamu tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaikmu kalau kamu terpaksa. Ada lagi yang mau bertanya? Tapi kalau misalnya keluar itu sudah, kan kita tidak tahu ya, waktu ini kan Tuhan yang atur. Jadi masa lalu kan tidak bisa kembali, kita juga tidak bisa lihat masa depan. Maksudnya, misalnya kalau tiba-tiba seorang ini keluar tapi ada sesuatu gitu atau gimana? Maksudnya gimana, Jo? Nah, misalnya kan gini, kan seseorang ini dia ini berdoa minta ditempatkan di A, B, C. Nah, Oh, tiba-tiba yang muncul dia ditaruh di D, tempat D. oh, misal Dia ini sudah tempat menjalani di tempat D, dia sudah menjalani ya mungkin agak berat gitu. ini Tapi itu masalah. agak gelisah. Gelisah dia tuh ingin ke Oh, tempat utamanya, tempat A. Tempat B dan C itu adalah sebagai tempat berpelarian. Sebenarnya tempat kedua yang dia oke, ingin di hatinya. Sedangkan di D ini tidak berharap sama sekali. oke. Tapi dia Jadi, ini kayak gelisah mau ke A ah, gitu. Nah, terus oke. kalau misalnya dia sudah menjalani, dia sudah di tempat D, setelah itu menjalani lalu dia keluar bagaimana Kak, kalau menurut Oh ya. Jadi, dari ah, pelajaran yang Kakak berikan? jadi gini, Jo. Ini maksudnya tempat kerja atau bagaimana? Tempat Tempat kerja atau jenis kerja? tempat sekolah. Oh, tempat sekolah, bukan jenis sekolah. Ya. Hmm, ya tempat sekolah. Ya. Kalau Ya, ya. kalau tempat sekolah, kalau masalah tempat itu tidak masalah, mau dimanapun, tidak ada namanya Tuhan itu paksa kamu di mana kamu mau pilih. Misalnya Joe mau keluar, yang Kak David pentingkan itu adalah jenisnya. Ya. Apa yang kalian pilih untuk hidup kalian itu lebih penting daripada tempat, karena tempat itu cuma ladang kalian memanifestasikan apa yang kalian miliki, itu saja, tidak lebih dari itu. Tetapi kalau misalnya kamu bertanya tentang apa yang harus saya kerjakan, saya pengen kerja ini tapi kehidupan memaksa saya kerja ini dan segala macam, mana yang harus saya pilih, nah itu Kak David bisa apa. Tapi kalau masalah tempat saja itu masalah remeh, kamu kemanapun kamu akan tetap aman selama itu adalah jalan yang kamu pilih. Jadi jangan pilih tempat yang nyaman. Kalau Kak David saran sih. Justru kadang tempat yang, kalau masalah tempatnya, tempat yang kita tidak suka, di situ ada sesuatu yang menarik. Ya, di situ ada sesuatu yang menarik. Kalau masalah tempat, ya. Karena ini masalah tempat, jadi kamu ditempatkan di mana saja itu aman, dan juga ingat, di mana saja kamu ditempatkan, Tuhan ada bersama-sama dengan kamu. Jadi kamu tidak perlu takut apa-apa, dan kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Ya, itu terjawab, Jo? Terima kasih Kak. Oke. Ada lagi yang mungkin mau bertanya? Satu kali istri Kak David ini kan, Kak David kan punya anak usia 4 tahun. Lalu dia ini hobinya main game. Lalu Kak David punya istri bertanya, gimana kalau misalnya anak kita hobinya main game dan dia bakatnya itu main game? Gimana? Nah, karena umumnya orang tua akan bilang bahwa jauhkan dia dari situ, dia harus belajar. Tapi Kak David punya jawaban yang berbeda, yaitu Kak David akan mendukung apapun yang dia pilih untuk hidupnya. Dan Kak David akan pastikan dia dapatkan yang terbaik. Jadi kalau dia hobi main game, Kak David akan usahakan dia supaya jadi gamer terbaik. Ya. Kemudian Kak David akan bantu bekali dengan kuliah informatika supaya suatu hari mungkin dia yang akan buat game, bukan sekedar memainkan game. Sekarang apapun jadi, ya, apapun bisa jadi ladang. Bahkan TikTok sekalipun, ya, bahkan yang hobi nari-nari di TikTok pun, kalau kalian hobi menari, TikTok itu cuma media untuk mengeluarkan bakat kalian. Bikin tarian yang terbaik, persembahkan di situ, dan tarian kalian punya makna. Mungkin saja itu akan memicu orang lain untuk mengeluarkan bakat-bakat mereka juga. Ada lagi yang mau bertanya? Diskusi? Kak David, kalau misalnya kita maunya A, tapi orang tua memaksa kita untuk seperti ini, gimana? Nah, ada cerita tentang Tuhan Yesus itu, dia orang tuanya itu tukang kayu. Nah, dia orang tuanya tukang kayu. Jadi ketika dia dalam pengasuhan orang tuanya, ya,
dia belajar. Tentu ibunya itu sangat ingin melindungi dia karena Tuhan Yesus itu, Yusuf ayahnya itu, ya bukan ayah kandung ya, ayahnya itu mati saat Tuhan Yesus mungkin masih usia masih muda ya, belasan mungkin menjelang 20. Nah, kemudian apa yang Yesus lakukan setelah Yusuf mati? Dia meneruskan usaha ayahnya. Ya. Yesus baru muncul kepada ladang pelayanannya itu di usia 30 tahun. Sebelum 30 tahun, dia tetap di rumahnya, tetap dalam tanggung jawab ibunya, ikut nasihat ibunya dan segala macamnya. Dia tidak berusaha melawan dan segala macamnya. Dia lakukan saja yang terbaik untuk orang tua. Tetapi setelah usia 30 dia dianggap dewasa, dia menentukan jalan hidupnya sendiri dan dia memilih, ya, dia memilih yaitu menjadi tebusan bagi banyak orang, memilih mati. Ingat, kalian itu hidup untuk memenuhi kebutuhan orang lain, bukan hidup untuk kebutuhan diri kalian sendiri. Ya, jadi kalian tidak hidup untuk mencari kekayaan, tetapi memperkaya orang. Kalian tidak hidup untuk mencari kebahagiaan, tetapi kalian hidup untuk memberikan kebahagiaan kepada orang. Oleh sebab itu, hubungan kalian dengan Tuhan itu harus tetap terjaga. Tuhan pernah bilang begini, lihat burung-burung di udara, ya, mereka tidak menanam, tetapi mereka tetap mendapat makan. Itu artinya apa? Bahwa ketika burung-burung di udara, ya, karena burung itu diciptakan untuk di udara, ya, ketika burung-burung di udara, maka mereka mendapatkan apa yang mereka makan, ya, mendapatkan makanan mereka. Lihat tumbuh-tumbuhan di padang, ya, tumbuh-tumbuhan di padang itu artinya mereka tertanam di tanah. Mereka menghasilkan warna-warna yang cantik, yang untuk yaitu artinya adalah kalau kalian tetap terpaut dengan sumber kalian, atau kalian tetap bersatu dengan sumber kalian, ya kan, tumbuhan itu berasal dari tanah. Selama tumbuhan itu masih tetap di tanah, dia akan tumbuh, berkembang, dan memberikan manfaat. Tetapi ketika dia dicabut dari tanah, dia akan mati. Sama seperti kalian, kalau kalian menjauh dari Tuhan, kalian tidak akan dapat bertahan. Kalian pasti akan membuat kerusakan-kerusakan yang baru. Nah, sayang sekali kan, kalian adalah hadiah bagi generasi kalian. Ya, kalian itu adalah suatu jawaban untuk doa bagi bumi ini, bagi dunia ini. Tetapi kalau ternyata kalian datang dan hanya memberikan lebih banyak kerusakan, itu sangat disayangkan. Ya, jadi tetap semangat, ya, tetap fokus dan ingat apa yang kita sharing hari ini. Suatu hari Kak David akan ketemu kalian menjadi orang-orang yang luar biasa. Oke, kalau tidak ada, kita berdoa ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk ibadah kami sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk pengajaran-Mu, kami bersyukur untuk terutama bagi kehidupan kami yang Engkau bawa kami ada di bumi ini ya Tuhan. Kami percaya kami adalah jawaban untuk dunia ini. Kami percaya bahwa hidup kami berharga, kami percaya bahwa kami diutus oleh Engkau ke dunia ini untuk membawa dunia ini menjadi sama seperti di surga. Sehingga kehidupan di dunia ini lebih baik. Suatu hari kami akan melihat dunia yang lebih baik ketika kami memerintah ya Tuhan. Oleh sebab itu, hamba berkati anak-anak ini ya Tuhan, rekan-rekan ini ya Bapak. Suatu mereka adalah orang-orang yang telah Engkau pilih, yang Engkau bawa, sehingga mereka ada di bumi ini. Berkati hidup mereka, berkati bakat-bakat yang mereka punya, berkati talenta-talenta yang mereka punya, sehingga bisa mereka asah, dan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami percaya bahwa tubuh Kristus pada akhirnya akan terwujud ya Tuhan. Dimanapun, di area manapun kami bekerja, di mana area manapun kami mempersembahkan hidup kami, itu akan mengeluarkan menjadi mata air yang luar biasa, menjadi terang, menjadi garam, sehingga kami tahu bahwa signifikansi hidup kami itu ada ya Tuhan di dalam Engkau. Dan Tuhan, kami tidak mau jauh dari Engkau, karena Engkau adalah sumber kehidupan kami. Tanpa Engkau kami mati. Tanpa Engkau apalah arti bakat-bakat kami ya Tuhan? Apa artinya manfaat hidup kami? Kami tidak bisa memberi manfaat, tetapi kami hanya akan menghadapi kerusakan yang lebih besar. Oleh sebab itu kami mau tetap tinggal di dalam Engkau, kami mau rajin membaca firman-Mu dan mengerti isi hati-Mu ya Tuhan. Berkati guru-guru kami, Ibu Nuni, Pak Iwan, dan rekan-rekan yang lain yang juga sama-sama mengajar kami ya Tuhan,
biarlah mereka juga diberkati dan mereka juga dikaruniai damai sejahtera oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, lindungi kami daripada yang jahat. Ya Bapa, hamba berdoa sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan di kitab Yesaya. Engkau akan menjauhkan kami daripada orang-orang yang mau merusak kami dan membawa kepada kami orang-orang yang bersegera membangun kami ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami percaya firman-Mu akan tergenapi dan kami percaya di hadapan raja-raja anak-anak ini akan berdiri. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, salam, selamat sore, sampai ketemu lagi dan sampai ketemu di pengajaran-pengajaran minggu depan. Dadah. Shalom.